Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Ahmad Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia saya. Di sini saya mempresentasikan dengan judul buku Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh dibuat oleh D. Lastari. Nah, tujuan pustakanya Super Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh itu adalah bagian pertama dari seri novel Supernova karya D. Lestari. Buku ini menggabungkan unsur fiksi ilmiah dengan kisah percintaan dan filosofi, membawa pembacaan dalam petualangan spiritual dan intelektual dari tokoh utamanya, yaitu Rana D. Lestari yang dikenal dengan gaya penulisan kreatif dan penuh dengan bahasa metaforis, menyuguhkan latar cerita yang kompleks serta dialog yang dalam. Opininya, saya sangat terkesan dengan kedalaman dan kenyataan imajinasi D. Lestari dalam Supernova. Gaya bercerita yang unik dan bahasa yang indah membuat buku ini sangat memikat dan mengundang untuk dibaca lebih dalam. D berhasil menghadirkan karakter-karakter yang kompleks dan memiliki latar belakang yang mendalam, sehingga membawa nuansa yang kuat dalam setiap halaman novelnya. Kritiknya, namun demikian, ada beberapa aspek yang mungkin menjadi kritik terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa cerita terlalu kompleks atau filosofis sehingga sulit untuk sepenuhnya terhubung dengan alur cerita. Selain itu, gaya bahasa metaforis De Lestari kadang-kadang bisa membingungkan atau membuat cerita terasa lambat bagi pembaca yang lebih menyukai narasi yang langsung dan ringkas. Penilaiannya, kelebihan utama dari Supernova Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh adalah penggabungan yang kreatif antara fiksi ilmiah dengan tema spiritual atau fisiologis yang menghadirkan pengalaman membaca yang mendalam dan merangsang pemikiran. Buku ini berhasil mengeksplorasi kompleksitas kehidupan dan alam semesta dalam gaya bercerita yang memukau, meskipun memiliki tantangan tersendiri dalam hal kompleksitas cerita. Bahasa novel ini menjadi salah satu karya sastra yang penuh dengan makna dan menginspirasi dalam kancah literatur Indonesia modern. Kalau ini artikel. Judul artikelnya Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar, studi kasusnya di Kota Surabaya. Tinjauan pusakanya, artikel ini mendalam, mengulas tentang implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar, khususnya di Kota Surabaya. Penelitian ini mencangkup analisis tentang strategi, peran guru, respon siswa, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter di lingkungan pendidikan formal. Metodologi penelitian yang digunakan mencakup wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas program pendidikan karakter di sekolah dasar. Opininya, saya memilih artikel ini karena topik yang relevan dengan isu pendidikan Indonesia saat ini, terutama dalam konteks mengembangkan karakter anak-anak di usia sekolah dasar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sangat mendalam dan berfokus pada analisis faktual serta pengalaman langsung dari pihak-pihak terlibat, seperti guru dan siswa. Artikel ini membawa wawasan yang berharga tentang bagaimana pendidikan karakter dapat mengimplementasikan secara efektif di tengah dinamika sistem pendidikan yang ada. Kritik dari saya, meskipun artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan,
dalam literatur pendidikan karakter, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah perluasan cangkupan penelitian untuk mencakup lebih banyak sekolah atau daerah, sehingga hasilnya bisa lebih representatif terhadap kondisi nasional. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk mendalami lebih dalam menangani dampak jangka panjang dan implementasi pendidikan karakter terhadap pembentukan nilai-nilai moral dan sosial pada generasi muda. Penelitian kelebihan utama dari artikel ini adalah pendekatan metodologis dan komprehensif yang menghubungkan berbagai teknik penelitian untuk mendapatkan data yang kaya dan akurat. Hasil penelitian yang disajikan memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman kita tentang mengimplementasikan pendidikan karakter di tingkat dasar dengan menyoroti tantangan serta strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Meskipun demikian, artikel ini dapat diperkaya dengan lebih banyak analisa terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seperti dukungan orang tua atau kondisi sosial ekonomi siswa secara keseluruhan. Artikel ini merupakan bahan bacaan yang sangat bermanfaat bagi para praktisi pendidikan, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan program pendidikan karakter yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.